在古神中，没有修真界有关修为的划分。 Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ekspresi Wang Lin tenang, dan wajah Sima Yanlah yang menjadi semakin suram. Dia segera mengerti mengapa orang sebelum dia tidak melakukan apapun selama setengah bulan. Orang ini sedang menunggu kesempatan untuk bertindak agar semua orang terjebak dalam bencana. Di antara 9 pemimpin resimen, 3 di antaranya langsung mundur selangkah. Mereka semua saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Mereka tidak mau terlibat dalam perebutan posisi komandan. 13. Mulai menghitung waktu. Wang Lin memejamkan mata dan tidak lagi menatap Sima Yan. Mata 13 menjadi tenang saat dia perlahan berkata, 16, 15, 14, 13. Sima Yan mengertakkan gigi dan berteriak, menyebar. Kata dikam tentara ini mutlak. 9.000 tentara iblis di sekitarnya dengan cepat mundur. Dengan hilangnya pengepungan, formasi secara alami juga menghilang. Tepat pada saat ini, cahaya berdarah muncul di tengah kam tentara dan pengurus sosok kurus tentara itu perlahan muncul. Dia tidak datang sendirian, di belakangnya ada seorang lelaki tua mengenakan kain linen. Dia berdiri di sana dengan rambutnya tergerai di udara, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak bergerak bersamanya. Saat lelaki tua itu muncul, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menembus tentara iblis dan mendarat langsung pada lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu juga menyipit dan memandang ke arah Wang Lin. Tatapan kedua orang itu bertemu dan hati Wang Lin bergetar sesaat tetapi segera pulih. Wang Lin melihat 4 segel di dalam diri lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu juga bergetar, dan matanya bersinar terang. Dia bahkan lebih terkejut lagi karena satu tatapan dari Wang Lin hampir menyebabkan segel di dalam tubuhnya runtuh. Setelah pengurus tentara muncul, dia mengambil satu langkah dan langsung berteleportasi ke suatu tempat beberapa puluh kaki dari Wang Lin. Orang tua itu juga melakukan hal yang sama. Wajah kurus pramugara tidak berubah sama sekali saat dia melihat mayat-mayat di tanah. Sima Yan dengan cepat berkata, Tuan Pengurus Angkatan Darat, Komandan membunuh pemimpin Resimen Sun tanpa alasan dan juga membunuh lebih dari 500 tentara iblis. Semua ini disaksikan oleh semua orang di sini. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sepotong batu giok terbang ke arah pramugara. Pramugara melihatnya ke bawah saat dia menyuntikkan energi spiritual iblis ke dalam batu giok dan berbagai gambar muncul di kepalanya. Gambaran itu adalah apa yang baru saja terjadi. Pramugara memandang Wang Lin dengan tatapan mendalam. Meremehkan Wang Lin sebelumnya benar-benar hilang dan digantikan dengan niat untuk berteman. Tindakan Wang Lin mengambil inisiatif dan menempatkan dirinya dalam situasi di mana dia tidak bisa kalah. Dia mengungkapkan senyuman tipis dan berkata, maaf mengganggu Anda, Komandan Wang. Saya akan melaporkan masalah ini kepada Lord General. Mereka yang berani memberontak pantas menerima ini. Saat dia berbicara, dia menggenggam tangannya dan tersenyum saat dia pergi. Orang tua itu juga mengatupkan tangannya dan berkata, kultivasi Komandan Wang luar biasa, saya terkesan. Setelah mereka berdua pergi, Sima Yan merenung dalam diam untuk waktu yang lama sebelum dia dengan hormat berkata kepada Wang Lin, saya ceroboh dalam masalah ini. Saya harap Komandan tidak tersinggung. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, beberapa mata pemimpin resimen menunjukkan cahaya misterius. Salah satu dari mereka segera berdiri dan dengan hormat berkata kepada Wang Lin, bawahan ini juga ceroboh dalam masalah ini. Tak lama kemudian, semua pimpinan resimen mengatakan hal yang sama. Hasil dari masalah ini telah diputuskan sejak awal. Orang-orang di sini tidak bodoh dan telah mengetahui metode Wang Lin. Semuanya baik-baik saja ketika komandan yang baru diangkat ini tidak melakukan apapun, tetapi ketika dia melakukannya, dia bergerak seperti kilat. Jika pertikaian ini terus berlanjut, mungkin hal seperti yang terjadi pada pemimpin Resimen Sun akan terjadi lagi. Juga, melihat budidaya komandan baru, sepertinya bahkan jika Sima Yan bertindak, dia juga tidak akan menjadi tandingannya. Dengan pemikiran tersebut, banyak orang mulai berpikir untuk berkompromi.
Wang Lin berdiri dan menekan tanah dengan tangan kanannya. Serangkaian suara gemuruh tiba-tiba datang dari tanah di bawah kamp tentara seolah-olah ada naga yang mengamuk bergerak di bawah. Pada saat ini, tanah seluruh kamp tentara tenggelam 1 inci. Debu memenuhi udara seolah menutupi seluruh dunia. Hampir dalam sekejap, sebuah pagoda yang terbuat dari tanah muncul di kamp tentara. Ini adalah pagoda 2 lantai. Meski polos, namun memberikan kesan keagungan. Dengan satu lambaian tangannya, Wang Lin mampu mengambil beberapa inci tanah dari seluruh kamp tentara untuk membuat pagoda ini. Hal ini tidak hanya mengejutkan Sima Yan dan para pemimpin resimen, tetapi juga 9.000 tentara iblis. Kalian semua boleh pergi. Setelah meninggalkan kalimat itu, Wang Lin berbalik dan berjalan ke dalam pagoda. 13 dengan cepat mengikuti. Adapun Hu Pao, dia mencibir sambil melihat sekeliling sebelum mengikuti Wang Lin ke dalam pagoda juga. Hatinya terasa sangat nikmat karena semua amarah yang terpendam selama setengah bulan telah dilampiaskan hari ini. Rasa hormatnya terhadap Wang Lin menjadi lebih kuat. Setelah kelompok Wang Lin yang terdiri dari 3 orang memasuki pagoda, Sima Yan mengepalkan tinjunya, berbalik, dan pergi tanpa sepatah kata pun. Adapun 9 pemimpin resimen, mereka semua saling memandang. Mereka semua mengambil keputusan dan masing-masing berangkat dengan resimennya masing-masing. Mulai hari ini, dari 8 pemimpin resimen yang dekat dengan Sima Yan, selain pemimpin resimen Sun yang meninggal, hanya 3 di antaranya yang tetap menjaga hubungan dekat, sedangkan 4 lainnya perlahan menjauh dari Sima Yan. Sejak hari itu, sosok Wang Lin menjadi sangat jelas di benak semua prajurit. Sejak Wang Lin menjadi komandan, dia tidak mengeluarkan satu perintah pun, namun keagungannya perlahan-lahan bertambah dengan darah. Di kota iblis kuno, terdapat total 16 kamp militer. Mereka semua mengenakan baju besi hitam dan hanya tandanya yang sedikit berbeda. Saat ini di kamp tentara ketiga, Yao Qikui diam-diam berkultivasi di dalam rumah. Larut malam, Yao Qikui membuka matanya. Mata indahnya bersinar terang. Di luar jendela, bulan dari negeri roh iblis memancarkan cahaya ungu. Malam ini adalah kebangkitan setan ungu setengah tahunan. Rumor mengatakan bahwa ketika setan ungu bangkit, langit dan bumi terhubung. Mengenai cara kerjanya, tidak ada yang tahu. Rumor ini berasal dari zaman kuno, dan tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Setelah memeriksa sekelilingnya, dia menyentuh tas pegangannya dan kompas merah segera muncul di tangannya. Melihat kompas, dia menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Saya telah pergi ke tempat itu 3 kali, dan setiap kali saya berhenti di tempat yang sama. Ayah berkata bahwa untuk memasuki tempat itu, kultivasiku harus mencapai tahap ascendant terlebih dahulu. Menurut rencana ayah, aku akan tinggal di sini sampai aku menyerap cukup energi spiritual iblis untuk menerobos ke tahap ascendant sebelum pergi ke tempat itu, dan dengan bantuan pil jiwa darah, saya memiliki peluang 80% untuk menerobos. Namun, token itu secara tak terduga muncul selama fase pasang surut. Alis indah Yao Qikui berkerut saat dia merenung dengan kompas di tangannya. Ketika ayah, yang maha melihat, dan teman-temannya datang ke sini bertahun-tahun yang lalu, mereka mengetahui tempat ini dari salah satu kaisar iblis. Terakhir kali, dia tidak punya waktu untuk memeriksa tempat itu dan pergi jauh ke tanah roh iblis bersama orang lain. Setelah menganalisis informasi selama bertahun-tahun, dia yakin 60% bahwa tempat itu nyata. Lupakan saja, aku akan pergi sekali lagi. Jika saya masih tidak bisa masuk, saya harus menunggu sampai saya mencapai tahap ascendant. Lagi pula, aku sudah menggunakan 3 pil jiwa darah yang ayah buat 3 kali terakhir. Sekarang saya hanya punya 6 pil tersisa. Saya masih harus berada di sini untuk waktu yang sangat lama, jadi sebaiknya jangan menyia-nyiakannya. 1 pil jiwa darah adalah kehidupan lain. Yao Qikui memperlihatkan ekspresi penuh tekad. Dia sudah cantik, dan sekarang dia memiliki tekad di matanya. Dia terlihat sangat heroik dan sangat memikat. Dia dengan lembut meletakkan kompas di tanah dan kemudian menyentuh tasnya sekali lagi dan pil lilin segera muncul di tangannya. Ada deretan simbol kecil di pil lilin kecil ini. Simbol-simbol itu perlahan-lahan muncul seolah-olah cocok dengan frekuensi pernapasan dan detak jantung seseorang. Kelihatannya sangat aneh.
Yao Qikue menarik napas dalam-dalam dan menghancurkan pil lilin, lalu setetes darah biru segera muncul. Pil lilin menyegel setetes darah biru ini. Dia tidak ragu sama sekali saat dia menggigit jarinya, memeras darah, dan menggambar simbol rumit di udara. Setelah simbol itu muncul, dengan cepat menyatu dengan setetes darah biru. Yao Qikue mengambil simbol itu dan menempelkannya di antara alisnya. Dia mengungkapkan ekspresi rasa sakit yang perlahan menghilang setelah sekian lama. Saat dia terengah-engah, dia mengangkat jarinya dan simbol itu segera terbang kembali, berubah kembali menjadi setetes darah biru, dan melayang di udara. Dia melambaikan tangan kanannya dan setetes darah biru segera menghilang tanpa bekas. Kemudian dia mengatupkan giginya, mengambil satu langkah, dan menginjak kompas di tanah. Dengan kilatan cahaya lembut, sejumlah besar simbol muncul dari kompas dan mengelilingi ruangan. Semua ini berlangsung selama 3 tarikan napas. Setelah 3 napas waktu, Yao Qikue menghilang bersama kompas. Waktu perlahan berlalu. Gaya hidup Wang Lin tidak berubah dari sebelumnya. Dia jarang meninggalkan kamarnya dan menghabiskan sepanjang hari berkultivasi. Dia perlahan-lahan menggabungkan energi spiritual iblis dengan energi spiritual celestialnya dan berjuang menuju tahap akhir transformasi jiwa. Ada satu hal yang benar tentang dunia ini. Salah satu alasan utama mengapa Raja Dunia Fana begitu bermartabat dan dihormati oleh para menteri adalah karena jarak mereka dari semua orang membuat mereka begitu misterius. Di mata para menteri, raja, yang berada jauh di atas mereka, adalah eksistensi yang tidak dapat dijangkau yang pikirannya tidak dapat diduga, dan ini memberikan keagungan bagi raja. Pada saat ini, Wang Lin seperti ini di dalam kamp tentara armor hitam. Ia jarang menampakkan wajahnya, namun keagungannya perlahan menyebar dari hari ke hari hingga benar-benar menekan Sima Yan yang sering muncul. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Hu Pao seperti ikan di air di dalam kamp tentara. Kepribadiannya selalu ramah, dan meskipun ada beberapa masalah pada awalnya, masalah tersebut perlahan menghilang seiring berjalannya waktu. Kontaknya dengan tim-tim di dalam ketentaraan secara bertahap meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini terutama berlaku untuk pemimpin tim bernama Su Yu. Orang ini adalah seorang wanita, dan saat dia melihatnya, dia terkejut. Sejak saat itu, dia jatuh cinta padanya. Di seberang, 13 duduk di pagoda, berkultivasi sepanjang hari seperti penjaga gerbang. Dia menunjukkan ketidakpedulian kepada siapapun selain Wang Lin. Beberapa bulan kemudian, di kamp tentara ketiga, di dalam kamar Yao Qikue, ada kilatan cahaya biru. Segera, cahaya biru berubah menjadi simbol biru. Simbol biru ini dengan cepat diputar dengan setetes darah biru di tengahnya. Tetesan darah biru ini terus bergejolak seperti mendidih, dan pendidihannya secara bertahap menjadi lebih intens. Tetesan darah biru tiba-tiba bertambah beberapa kali lebih besar dan menjadi bola darah biru raksasa. Simbol di sekitarnya berputar lebih cepat. Setelah beberapa saat, simbol-simbol itu tiba-tiba berhenti seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Mereka semua terbang menuju bola darah biru dan terbang ke dalamnya. Saat simbol terakhir masuk, bola darah biru dengan cepat menyusut. Itu tidak menyusut kembali menjadi setetes darah, tetapi menjadi bentuk tubuh yang indah. Proses ini tidak berlangsung lama dan selesai dalam waktu sekitar 5 napas. Bola darah biru menghilang dan digantikan oleh tubuh wanita. Dia adalah Yao Qikue. Saya gagal lagi. Jika bukan karena pil jiwa darah, saya akan mati 4 kali. Tapi kali ini saya berhasil menembus lebih dari setengahnya. Jika ada sesuatu yang bisa membantuku, aku pasti berhasil. Yao Qikue membuka matanya dan menghela nafas. Namun, dia segera menyipitkan matanya dan mulai merenung. Jika ada seseorang yang membantuku. Ada 2 kultivator lagi di kota iblis kuno selain aku. Di antara keduanya, salah satunya baru pada tahap awal transformasi jiwa, jadi tidak bisa banyak membantu. Hanya Wang Lin ini, yang dapat bertahan hingga pukulan ke-7 sang jenderal iblis, yang seharusnya cukup kuat. Hanya kepribadiannya yang dingin, jadi tanpa imbalan apapun, saya khawatir akan sangat sulit membuatnya membantu saya. Waktu berlalu, Wang Lin terus berkultivasi di dalam kamp tentara armor hitam. Setelah menyerap energi spiritual iblis dari lebih dari 500 tentara iblis dan pemimpin resimen Sun,
kristal iblis di tubuhnya menembus 1000 peringkat ketika dia akhirnya menggabungkan semuanya. Menyerap energi spiritual iblis dengan kristal iblis peringkat 1000 lebih beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Wang Lin tidak peduli dengan masalah apapun di kamp militer. Dia menghabiskan seluruh waktunya menyerap energi spiritual iblis untuk bersiap memasuki tahap akhir transformasi jiwa. Pada hari ini, Wang Lin sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya dan ekspresinya sedikit berfluktuasi. Rekan kultivator Wang, malam ini tengah malam, temui saya di gunung kuno 1000 km dari kamp tentara. Yao Qikue. Suara Yao Qikue bergema di dalam jiwa asal Wang Lin seperti awan asap berkabut. Wang Lin merenung sejenak sebelum menutup matanya dan terus berkultivasi. Pada tengah malam di gunung kuno 1000 km dari kamp tentara, Yao Qikue berdiri di puncak gunung berpakaian putih dan menunggu dalam diam. Waktu perlahan berlalu, dan bahkan setelah matahari perlahan muncul di cakrawala, Wang Lin masih belum muncul. Ekspresi Yao Qikue dingin saat dia mendengus dingin. Kemudian tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menyerang langsung ke kamp tentara Wang Lin. Dia segera tiba di luar kamp tentara dan berteleportasi langsung ke dalam. Formasi di sekitar kamp tidak berpengaruh padanya, lagi pula, dia adalah salah satu komandannya juga. Di kamp tentara, banyak tentara iblis sedang berlatih formasi di bawah komando pemimpin resimen mereka. Kemunculan Yao Qikue menarik perhatian semua prajurit iblis. Dia bergerak sangat cepat dan terbang langsung menuju pagoda tempat Wang Lin berada. Di luar pagoda, 13 tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Dia dengan dingin menatap Yao Qikue, yang terbang ke arah ini. 13 berteriak, "Pendatang, berhenti!" Ekspresi Yao Qikue sedingin es. Dia mendengus dingin dan bukannya melambat, dia malah terbang lebih cepat menuju pagoda. Pada saat ini, pemimpin regu di luar tidak ragu sama sekali untuk menyerang pagoda. Di belakang mereka, tentara iblis melepaskan energi spiritual iblis mereka dan segera mengikuti. Melihat Yao Siksu mendekat, 13 meraung sambil mengambil satu langkah ke depan dan melayangkan pukulan. Yao Qikue bahkan tidak melihat ke arah 13 saat dia menunjuk ke udara. Sinar cahaya berwarna darah keluar dan mengelilingi 13, membuatnya tampak seperti dia mengenakan jubah berdarah. Seluruh tubuh 13 membeku di tempat seperti patung. Saat Yao Qikue hendak masuk ke pagoda, 9.000 tentara iblis bergegas mendekat. Salah satu pemimpin resimen dengan cepat berteriak, "Komandan Yao, berhenti!" Wajah Yao Qikue dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok di belakangnya, dan seberkas cahaya berwarna darah muncul. Sekitar 1000 kaki segera dikelilingi oleh cahaya berwarna darah ini, dan tentara iblis yang bergegas mendekat diblokir di luar. "Saya punya urusan pribadi dengan Komandan Wang Anda, jadi jangan ganggu kami." Setelah mengatakan itu, Yao Qikue masuk ke pagoda. Saat dia berjalan ke loteng, angin sepoi-sepoi bertiup. Saat angin sepoi-sepoi menerpa dirinya, ekspresinya langsung berubah. Seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya berwarna darah yang hanya menghilang ketika angin sepoi-sepoi berhenti berlalu. Tubuh 13 juga terkena angin sepoi-sepoi, dan dia segera gemetar dan mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin di telinganya, dia bahkan tidak melihat ke arah Yao Qikue sebelum duduk kembali dengan tenang. Rekan kultivator Yao memang memiliki temperamen yang buruk. Suara Wang Lin perlahan keluar dari pagoda. Tidak ada tanda-tanda kegembiraan atau kemarahan dalam suaranya. Rasa dingin di wajah Yao Qikue masih ada saat dia mendengus dan berkata, "Kemarahanku tidak bisa menandingi keangkuhan sesama kultivator Wang." Dengan itu, dia berjalan maju 3 langkah, membuka pintu, dan masuk ke dalam. Jendela di dalam pagoda tertutup rapat, sehingga tidak ada cahaya yang bisa masuk. Saat pintu dibuka, sinar matahari yang terang memasuki pagoda. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus dalam kegelapan, ekspresinya tersembunyi di baliknya. Suara Wang Lin sangat dingin. "Sejak kamu memasuki tempat ini, jika kamu tidak memiliki sesuatu yang menarik bagiku, jangan salahkan aku karena mengabaikanmu." Dia telah mencapai momen kritis dalam kultivasinya dan berencana untuk melakukan kultivasi pintu tertutup selama beberapa bulan untuk memurnikan energi spiritual iblis di dalam tubuhnya untuk mencapai tahap akhir transformasi jiwa.
Sekarang setelah dia diganggu, dia secara alami tidak akan memberikan wajahnya apapun. Yao Qikui dengan dingin berkata, "Saat aku memintamu untuk menemuiku di Gunung Kuno, kenapa kamu tidak datang? Kenapa aku harus pergi?" Wang Lin mengerutkan kening. Dia baru bertemu gadis ini 2 kali sebelumnya. Menghitung kali ini baru ketiga kalinya. Yao Qikui terkejut. Dia diliputi amarah tadi, jadi dia langsung datang ke sini. Sekarang Wang Lin membalas dengan pertanyaan itu, dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah merenung sebentar, Yao Qikui membungkuk dan berkata, "Masalah ini karena saya ceroboh dan saya berharap rekan kultivator Wang tidak tersinggung. Saya datang ke sini karena saya membutuhkan bantuan rekan kultivator Wang dalam sesuatu." "Apa itu?" kata-kata Wang Lin singkat. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu bersamanya karena saat ini adalah saat yang kritis untuk menyempurnakan energi spiritual iblis di tubuhnya. Yao Qikui menunjuk ke belakangnya dan pintu tiba-tiba tertutup, lalu cahaya berwarna darah mengelilingi seluruh pagoda. "Masalah ini sangat rahasia, jadi saya harus waspada. Saya harap sesama kultivator Wang tidak keberatan." Saat ini Yao Qikui perlu meminta bantuan, jadi dia harus menahan amarahnya. Wang Lin dengan tenang berkata, "Tidak masalah." Yao Qikui merenung sejenak dan berkata, "Ada batasan yang tidak bisa saya langgar sendiri. Jika rekan kultivator Wang membantu saya, setelah batasan dilanggar, saya pasti akan mendapat hadiah besar untuk Anda." Wang Lin merenung sedikit dan perlahan berkata, "Saat ini saya memiliki masalah penting yang harus diselesaikan, jadi saya tidak dapat membantu Anda melanggar batasan tersebut. Saya berharap sesama kultivator Yao akan memaafkan saya." Lupakan fakta bahwa dia benar-benar tidak punya waktu saat ini. Meskipun dia punya waktu, dia tidak akan setuju begitu saja. Lagi pula, dia tidak memiliki hubungan dengan orang ini, dan jika dia bahkan tidak bisa memutuskannya dengan kultivasinya, maka Wang Lin tidak percaya dia bisa banyak membantu. Selain itu, bagian terpentingnya adalah kata-katanya sangat tidak jelas dan jelas banyak diabaikan. Akibatnya, Wang Lin tidak mau membantunya, dan dia tidak punya alasan untuk membantunya. Ketika Yao Qikui memutuskan untuk meminta bantuan Wang Lin, dia sudah tahu bahwa dia tidak akan setuju begitu saja, jadi dia tidak menyerah dan berkata, "Kultivasi sesama kultivator Wang berada pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Jika Anda ingin mencapai tahap akhir transformasi jiwa, jumlah batu giok surgawi yang dibutuhkan sangat banyak, dan jika Anda ingin melangkah ke tahap ascendant, jumlah batu giok langit yang Anda perlukan berada di luar imajinasi. Ini hanya untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda, harus menghabiskan 500 tahun di sini, Anda harus menyiapkan banyak batu giok surgawi hanya untuk dikonsumsi secara rutin. Oleh karena itu, saya percaya batu giok langit adalah hal yang paling penting bagi sesama kultivator Wang saat ini. Saya ingin tahu apakah sesama kultivator Wang sudah cukup. Jika tidak, saya bisa menyediakannya." Wang Lin membuka matanya dan melihat di ruangan gelap itu, ada 2 mata yang bersinar seperti bulan yang menatapnya. Dia memandang Yao Qikui dan bertanya, "Berapa banyak yang bisa kamu berikan?" Yao Qikui mengungkapkan senyuman. Dia tidak takut Wang Lin memberi harga terlalu besar, tapi Wang Lin tidak tertarik sama sekali sebelumnya. Sekarang setelah Wang Lin bertanya, dia yakin dia bisa memuaskannya. Yao Qikui dengan tenang berkata, "Saya dapat menyediakan cukup bagi sesama kultivator untuk mencapai tahap awal ascendant." Mata Wang Lin berbinar. Kata-kata Yao Qikui menggodanya. Saat ini dia memang membutuhkan batu giok surgawi. Jika dia punya cukup, dia pasti sudah mencapai tahap akhir transformasi jiwa dan tidak perlu menyerap energi spiritual iblis yang dia kumpulkan dengan susah payah. Apa yang dia katakan itu benar. Meskipun Wang Lin hanya memiliki cukup batu giok surgawi untuk hampir mencapai tahap akhir transformasi jiwa, jika dia menggunakan semuanya sekarang, jika dia terluka atau kehilangan energi spiritual surgawi dalam 500 tahun yang tersisa, dia akan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Dia sudah mempertimbangkan hal ini sebelumnya, itulah sebabnya dia masih belum menyerap energi dari batu giok langit manapun. Sebaliknya, dia mengumpulkan energi spiritual iblis untuk menyatu dengan energi spiritual celestialnya. Dia menyimpan batu giok surgawi untuk yang terakhir. Wang Lin bahkan memutuskan bahwa begitu dia mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa,
dia akan memimpin tentara iblis keluar dan mengobrak-abrik setiap kultivator yang dia temui untuk mendapatkan batu giok surgawi. Yao Qikui dengan cepat berkata, bagaimana? Jika sesama kultivator Wang setuju, saya dapat memberi Anda cukup batu giok surgawi untuk mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Sedangkan sisanya, aku akan segera memberikannya padamu begitu kita kembali. Wang Lin merenung dalam waktu lama dan bertanya, pembatasan macam apa itu? Saya tidak tahu nama pembatasannya, tapi setelah aktif, akan menimbulkan pembatasan roda berputar dengan total 18 segel pembatasan. Saya hanya bisa menembus ke 11, tapi saya yakin dengan bantuan Anda, saya bisa menembus semuanya. Apa yang dikatakan Yao Qikui sebagian besar benar, tetapi ada hal penting yang tidak dia sebutkan. Melanggar batasan ini adalah masalah hidup dan mati. Jika Anda menerobos, Anda hidup, tetapi jika gagal, Anda mati. Dia gagal 4 kali, berarti dia telah mati 4 kali dan mengonsumsi 4 pil jiwa darah yang sangat berharga yang ayahnya mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya. Hanya ada 13 pil ini, dan sebagian besar ada di tangannya. Wang Lin merenung sedikit, lalu matanya menyipit dan dia bertanya, di mana letak batasan ini? Yao Qikui merenung sejenak dan berkata, saya tidak bisa berkata lebih banyak sampai rekan kultivator Wang setuju. Saya dapat memberitahu Anda bahwa diperlukan harta khusus untuk memasuki tempat itu. Untuk saat ini, seharusnya tidak ada orang lain selain aku yang bisa masuk. Meskipun dia menyembunyikan banyak hal dariku, batu giok surgawi sangat penting bagiku saat ini. Jika saya memiliki cukup batu giok surgawi, saya dapat mencapai tahap akhir transformasi jiwa dalam waktu singkat. Meskipun mencapai tahap ascendant mengharuskan saya untuk memahami lebih banyak tentang surga, dengan batu giok surgawi, saya tidak akan khawatir. Namun, aku tidak bisa dengan mudah menjanjikannya, saya harus melihat apa intinya. Wang Lin merenung sebentar dan menggelengkan kepalanya. Saya harus meluangkan waktu untuk mempertimbangkan hal ini. Saya akan memberikan jawaban kepada sesama kultivator 4 bulan dari sekarang. Yao Qikui memandang Wang Lin dan mulai merenung. Dia mulai memikirkan kembali apa yang dikatakan Wang Lin sebelumnya dan sepertinya memahami maksudnya. 4 bulan yang diminta Wang Lin hanyalah pengaruhnya untuk mendapatkan lebih banyak imbalan. Dia merasakan sedikit rasa jijik, dan suaranya secara alami menjadi lebih dingin saat dia berkata, apalagi yang kamu inginkan? Lebih banyak batu giok surgawi? Harta karun? Mantra? Wang Lin tidak mempermasalahkan nada suaranya dan dengan tenang berkata, saya tidak peduli dengan harta atau mantra. Mengubahnya menjadi lebih banyak batu giok surgawi adalah yang terbaik. Penghinaan di hati Yao Qikui menjadi lebih kuat dan dia berkata, gua darah ayahku memiliki banyak batu giok surgawi. Aku akan memberimu sebuah tanda, dan begitu kamu meninggalkan negeri roh iblis, kamu bisa mengambilnya sendiri. Wang Lin mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, tapi masalah ini sangat berbahaya, jadi saya masih perlu mempertimbangkannya. Wajah Yao Qikui tiba-tiba menjadi dingin dan dia dengan dingin bertanya, berapa lama kamu ingin mempertimbangkannya? Wang Lin dengan tenang berkata, sekitar 3 bulan. Anda, Yao Qikui sangat marah. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan pintu terbuka, sebelum berbalik dan berjalan menuju pintu. Wang Lin dengan tenang berkata, aku tidak akan mengantarmu pergi. Yao Qikui mengeluarkan separuh kakinya dari pagoda ketika dia menarik napas dalam-dalam, mengatupkan giginya, dan menyentuh tas pegangannya untuk mengeluarkan pil lilin. Dia menatap Wang Lin dengan mata acuh tak acuh dan berkata, aku akan memberimu ini dan kamu akan berangkat bersamaku dalam 3 hari. Jika Anda masih tidak setuju, lupakan masalah ini. Mata Wang Lin menyipit dan melihat pil lilin di tangan Yao Qikui. Pil lilin ini terlihat sangat biasa tanpa ada sesuatu yang abnormal. Namun, saat dia terus memeriksanya, dia melihat deretan simbol halus terukir di pil tersebut. Simbol-simbol ini berkedip dalam frekuensi aneh yang sesuai dengan pernapasan dan detak jantung Yao Qikui. Wang Lin bertanya dengan nada serius, apa ini? Yao Qikui tidak menyembunyikan rasa jijik di matanya dan berkata, kamu bahkan tidak tahu apa ini? Ya, itu sudah diduga karena Anda baru saja menjadi murid yang maha melihat. Ini adalah sesuatu yang unik bagi ayahku, leluhur darah. Itu disebut pil jiwa darah. Pil jiwa darah, ini adalah pertama kalinya Wang Lin mendengar tentang pil ini,
tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia tidak tahu bahwa jika para penggarap di Tianyun mendengar ini, mereka semua akan menjadi gila. Nilai pil ini tidak dapat diperkirakan. Yao Qikui dengan dingin berkata, pil ini diberi nama Blood Soul. Ini tidak dimaksudkan untuk dimakan, itu dimaksudkan agar Anda meninggalkan jejak jiwa dan daging asal Anda di atasnya dan menciptakan koneksi. Biarpun jiwa asalmu hancur, kamu masih bisa bereinkarnasi. Lebih tepatnya, dia bisa mati untukmu sekali. Ekspresi Wang Lin akhirnya berubah. Dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan pil itu terbang dari tangan Yao Qikui dan masuk ke tangannya. Yao Qikui sudah tahu bahwa Wang Lin ingin memeriksanya secara pribadi, jadi dia tidak menghentikannya dan membiarkan dia meminum pilnya. Saat dia melihat ekspresi tergerak Wang Lin, dia mulai mencibir di dalam hatinya. Meskipun itu adalah pil jiwa darah, itu gagal. Ini adalah sesuatu yang ayahnya ciptakan untuk mencegah orang lain mencuri. Meski juga mengandung setetes darah biru, namun mengandung terlalu banyak kotoran dan racun. Selain ayah dan putrinya, tidak ada orang lain yang bisa membedakan pil asli dan palsu. Hasilnya, tidak perlu takut ada orang yang mencoba mencurinya. Jika seseorang menaruh harapannya pada pil kegagalan ini, itu berarti mereka telah membuang separuh hidupnya. Wang Lin memegang pil lilin dan segera memperhatikan simbol di atasnya. Frekuensi kilatan cahaya tiba-tiba berubah agar sesuai dengan detak jantungnya sendiri. Jelas sekali, frekuensi kilatan cahaya bergantung pada siapa yang memegang pil ini saat itu. Memegang pil ini, Wang Lin merasakan ikatan darah yang kuat. Sepertinya ini adalah bagian dari tubuhnya, perasaan ini sangat kuat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yao Qikui dan berkata, dengan nada serius, beri aku batu giok surgawi. Tanpa sepatah kata pun, Yao Qikui mengeluarkan tas berisi pegangan dan melemparkannya ke arah Wang Lin, lalu dia berkata, ini adalah batu giok surgawi yang cukup bagimu untuk mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Aku akan memberimu sisanya saat kita kembali. 3 hari dari sekarang, temui aku di Gunung Kuno pada tengah malam. Wang Lin merenung sedikit. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, saya akan melakukannya. Yao Qikui tersenyum dan pergi. Dia tidak takut Wang Lin mengambil barang itu dan pergi. Dia tidak peduli dengan batu giok langit, dan dia bahkan tidak terlalu peduli dengan pilnya. Tatapan Wang Lin masih tertuju pada Yao Qikui sampai dia berada jauh. Dia menarik pandangannya dan mulai merenung. Wang Lin menyeringai dan bergumam, Yao Qikui, jika kamu tidak begitu riang, paling tidak aku akan meragukanmu. Tapi sekarang aku yakin ada masalah dengan pil jiwa darah ini. Dia melihat pil jiwa darah dan ekspresinya menjadi lebih suram. Jika hal ini sangat berharga, mengapa metode untuk mengidentifikasinya begitu luas dan dipastikan kebenarannya? Pasti ada motif tersembunyi di balik semua ini. Leluhur darah, tidak heran dia adalah monster tua yang telah lama berkultivasi. Dengan satu gerakan mudah, dia mengatasi krisis membawa harta langka tersebut. Jika aku jadi dia, aku akan melakukan hal yang sama. Saat Wang Lin meremas pil lilin di tangannya, matanya dipenuhi dengan kejernihan.